Nggak ada dari zaman Nabi orang kumpulkan makan-makan sampai Jumat nasi bungkus orang suruh antri di depan masjid di mana-mana sekarang ini. Apa begitu Islam mengajarkan? Mencoreng nama baik Islam, mencoreng nama dakwah, mengajarkan orang untuk mengharapkan sesuatu pada manusia. Ini penghinaan kepada agama ini. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Orang suruh antri nasi bungkus dikasih tiap Jumat. Apa Islam mengajarkan seperti itu? Nggak ada. Kalau antum mau sedekah, antum antarkan ke rumahnya tanpa orang lain tahu. Itu Islam mengajarkan demikian. Maka suruh kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Bukan orang suruh antri. Anak-anak pondok diajarkan dari sekarang antri makanan tiap Jumat. Nasi bungkus. La haula wala quwwata illa billah. Antum menjelekkan nama Islam. Mustauda, gudang. Jadi pondok itu punya gudang. Gudang apa? Pakaian bekas, gudang barang-barang bekas. Kok jadi seperti itu? Mesti kan nggak begitu. Tugas dia di pondok itu apa? Mendidik orang agar dia menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat buat umat, yang berbuat dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Itu. Kok ngurusin sekarang, ngurusin nasi bungkus, ngurusin iftar shaim untuk orang buka puasa. Dari dulu juga orang buka puasa di zaman Nabi SAW. Nggak ada tuh orang kumpulkan dana untuk buka puasa. Antum nih cari kerjaan, mengumpulkan uang orang di fitnah dan fitnah. Masing-masing. Seandainya antum, umpamanya antum nggak kumpulkan dana itu, apa dia nggak makan? Apa dia nggak buka puasa? Tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini, admin menyajikan suatu hal yang bagi admin ini sangat tegas dan dapat membuat banyak pihak tidak setuju, juga tamparan keras bagi banyak orang dan instansi, termasuk admin sendiri merasa sangat tertampar dengan beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Namun tidak mengapa, karena beliau menyampaikan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk kebaikan, diterima atau tidak. Itu kembali kepada diri masing-masing. Intinya seseorang berdakwah sesuai dengan metodenya masing-masing. Dan inilah metode beliau, tegas tanpa basa-basi. Mereka, para sahabat bertanya kepadamu tentang kepada siapa mereka memberikan nafkah dan kepada siapa mereka menginfakkan hartanya. Katakanlah kepada mereka, Qul ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan itu, yang pertama pada kedua orang tua, yang kedua akrabin, sanak kerabat, yang ketiga yatama, orang-orang anak-anak yatim, yang keempat masakin, orang-orang miskin, yang kelima wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah mengetahui. Nggak perlu diumumkan, nggak perlu. Allah tahu. Kita sedekah sama orang, sembunyi-sembunyi Allah tahu kebaikan kita. Maka yang pertama kali kita memberikan nafkah kepada siapa dulu? Orang tua, kemudian istri, anak. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqa an dhahri gina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah sedekah itu atau nafkah itu kepada orang yang engkau tanggung. Dan sebaik-baik sedekah selebih dari keperluan. Yang sudah kita berikan nafkah orang tua kita, istri kita, anak kita, masih ada kelebihan. Dan itu yang sebaik-baiknya kita sedekahkan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Ini yang riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam.
Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan yang di atas yang memberi, tangan yang di bawah yang meminta, tangan yang di bawah yang menerima. Dua maknanya tangan di bawah itu. Tapi Nabi menyuruh wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang kau tanggung. Berarti yang kita tanggung, kita wajib memberikan nafkah pertama kedua orang tua, kedua istri kita, yang ketiga anak kita, yang keempat orang-orang yang kita tanggung. Apakah itu pembantu atau siapa yang kita tanggung, itu wajib. Baru setelah itu selebih dari keperluan kita yang masih ada kelebihan itu baru kita berikan kepada orang lain. Nah, orang lain yang kita berikan, Allah sebutkan siapa dulu setelah orang tua? Apa? Al-aqrabin, sanak kerabat yang dekat, saudara kita, famili kita yang dekat dengan kita. Kemudian baru yang lainnya, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan ibnu sabil. Dalam hadis yang lain, Nabi menyuruh kita untuk memperhatikan tetangga. Dalam ayat Al-Quran juga Allah sebutkan demikian. Di dalam surah An-Nisa di ayat 36, Allah menyebutkan wabidil qurba wal jaridil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Yang kita mulai sedekah itu kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Artinya sanak kerabat udah tadi, orang tua, istri, anak, kemudian sanak kerabat, kemudian tetangga, kemudian baru yang umum, orang-orang miskin yang umum, kemudian anak yatim, kemudian baru ibnu sabil. Ini nas Al-Quran, ini dalil dari Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kemudian Nabi menyebutkan di akhir hadis yang tadi, wa may yasta'fif yu'ifah Allah. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga. Dia jaga dirinya, dia nggak mau minta-minta dan tidak mengharap pada manusia, itu Allah akan jaga dirinya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah orang-orang yang menjaga dirinya. Dia nggak mau minta-minta pada manusia, tidak memelas pada manusia, minta belas kasih sayang manusia, tidak ada. Sahabat nggak ada sama sekali. Mereka sudah diajarkan oleh Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau mintanya kepada Allah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah. Minta kepada Allah. Mereka enggak minta kepada manusia, karena Allah menyebutkan demikian di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa di ayat 32, was'alullaha min fadli. Hendaklah kamu minta kepada Allah dari karunia Allah. Minta kepada Allah, bukan minta kepada manusia. Jadi nggak ada sahabat merengek-rengek pada manusia. Saya sudah sampaikan berkali-kali tentang hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau lapar sampai apa? Pingsan. Nggak minta pada sahabat yang lain, tidak. Itulah Islam. Itulah mengajarkan demikian. Itu cobaan, itu ujian. Semua rezeki sudah dibagi sama Allah. Nggak ada larangan minta-minta, banyak hadis dan sudah saya bacakan di majelis ini. Jadi itu perhatikan, ketika Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk sedekah, karena Nabi sebagai apa di sini? Ulul amri, dan ada orangnya di situ yang susah itu, yang perlu dibantu depan mata, lihat. Dan Nabi nggak menampung, Nabi suruh langsung memberikan kepada mereka. Gitu. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kejadian ini hanya sekali, dan kita, dan sudah berkali-kali saya sampaikan, kita sebagai talibul ilm sibuk kita dengan apa? Ilmu. Adapun yang soal masalah membantu ini, ada orangnya nanti, bukan kita. Kepedulian kita yang paling besar apa? Belajar agama, memahami Al-Quran, Sunnah, pahami salaf, kemudian kita mengamalkan dan mendakwakan kepada orang. Sekarang ada orang, ya, sedekah kepada orang miskin dengan 1 butir kurma, atau dengan uang 50.000, atau dengan beras, dengan orang yang mengajarkan dia bagaimana dia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Lebih utama mana? Lebih utama orang yang mengajarkan Islam kepada orang yang awam, yang nggak ngerti agama sama sekali.
daripada orang memberikan makan. Lebih utama mengajarkan bagaimana cara dia wudhu, mengajarkan bagaimana dia sholat yang benar. Itu lebih utama daripada memberikan makan. Kalau makan bisa dicari sendiri. Rezeki sudah dibagi belum oleh Allah? Sudah dibagi. Kalau ada orang yang kemudian dia pingsan seperti Abu Hurairah, tetap rezeki dikasih sama Allah. Sampai jatah rezeki dia habis, kemudian dia meninggal dunia. Tapi mengajarkan ilmu itu urusan kita, itu tanggung jawab kita di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Kita sebagai talibul ilm, sebagai dai, antum ajarkan nggak orang tentang Islam yang benar? Antum ajarkan nggak orang itu tentang tauhid, menjauhkan syirik? Engkau ajarkan tidak orang itu bagaimana mengamalkan sunnah, menjauhkan bid'ah? Bukan memberikan makan. Kalau memberikan makan, kok sekarang berubah sekarang dakwah ini? Ini nggak benar, ini menyalahi syariat. Nggak ada dari zaman Nabi orang kumpulkan makan-makan sampai Jumat nasi bungkus orang suruh antri di depan masjid di mana-mana sekarang ini. Apa begitu Islam mengajarkan? Mencoreng nama baik Islam, mencoreng nama dakwah, mengajarkan orang untuk mengharapkan sesuatu pada manusia. Ini penghinaan kepada agama ini. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Orang suruh antri nasi bungkus dikasih tiap Jumat. Apa Islam mengajarkan seperti itu? Nggak ada. Kalau antum mau sedekah, antum antarkan ke rumahnya tanpa orang lain tahu. Itu Islam mengajarkan demikian. Maka suruh kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Bukan orang suruh antri. Anak-anak pondok diajarkan dari sekarang antri makanan tiap Jumat. Nasi bungkus. La haula wala quwwata illa billah. Antum menjelekkan nama Islam, menjelekkan nama dakwah, mencoreng, karena sebagian orang mencari makan dari situ. Dan orang kalau udah biasa seperti itu, nanti hidupnya akan ada di kepalanya dia, kita udah nggak usah nyari nafkah, kita udah ada yang nanggung nih. Pokoknya tiap Jumat itu di situ masjid ada tuh nasi bungkus. Udah, ini ngerusak nama dakwah, ngerusak nama Islam. Orang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mencari nafkah dengan sendiri. Para sahabat mencari nafkah dengan sendiri. Para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam yang tempatnya di sorga, mereka cari makan sendiri, tidak mengharap pada manusia. Itu Islam, dan itu ayat banyak dalam Al-Quran menjelaskan demikian. Mereka nggak minta upah dari manusia. Itu mesti jadi pelajaran. Bukannya kemudian ngambil satu hadis, oh ini boleh sedekah, kumpulkan sedekah, beda dong. Di lapangan beda, sekarang ini beda. Ini kondisi sekali terjadi seperti itu. Kalau kita masih datang orang-orang miskin susah dari tempat yang jauh mereka datang. Kan dulu perjalanan, masya Allah, di tengah padang pasir, nggak ada tempat berteduh, nggak ada tempat juga untuk cari makan segala macam, susah datang Masjid Nabawi. Tapi kemudian Nabi melihat, Nabi menganjurkan untuk sedekah. Sudah sekali. Nggak seperti sekarang ngumpulkan sedekah. Orang ngumpulkan uang orang itu fitnah, dan antum berat nanti pertanyaan di hari kiamat. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku masalah harta nanti. Itu hadis sahih dari Tirmidzi dan yang lainnya. Dan itu berat tanggung jawabnya. Antum jangan hubungan dengan itu. Di masalah dunia nih, antum sibuk dengan belajar agama ini. Orang yang paling rendah derajat dia sebagai orang alim, sebagai ustadz, menganggap dunia ini gak ada harga apa-apanya, gak ada harga. Kok sekarang beralih kepada nasi bungkus, kumpulkan apa segala macam lah, sembako, kumpulkan uang. Bahkan sekarang ini ada mustauda, gudang. Jadi pondok itu punya gudang. Gudang apa? Pakaian bekas, gudang barang-barang bekas. Kok jadi seperti itu? Mesti kan gak begitu. Tugas dia di pondok itu apa? Mendidik orang agar dia menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat buat umat, yang berbuat dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Itu. Kok ngurusin sekarang, ngurusin nasi bungkus, ngurusin iftar shaim untuk orang buka puasa. Dari dulu juga orang buka puasa di zaman Nabi SAW. Nggak ada tuh orang kumpulkan dana untuk buka puasa. Antum nih cari kerjaan, mengumpulkan uang orang di fitnah dan fitnah. Masing-masing. Seandainya antum, umpamanya antum gak kumpulkan dana itu, apa dia nggak makan? Apa dia nggak buka puasa? Tetap buka puasa. Ini kan kadang-kadang juga ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Dia pengen dari situ makan, dia pengen dapat uang dari situ. Dia juga pengen ingin apa? Dikenal, hubbuz zuhur,
Dan ini yang bahaya ini sekarang ini. Baik untuk orang awamnya, pelajarnya, maupun ustadznya, pengen hubudz zuhur, main dilihat oleh orang. Sekarang kan semuanya pakai apa? Allah. Semua yang difoto udah. Orang sakit difoto, orang ini semua udah diambil gambarnya. Ini nggak benar. Di mana keikhlasan antum? Sedekah yang paling baik yang tersembunyi. Shadaqatus sir yudfi'u ghadabar rabb, kata Nabi. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Allah SWT. Bukan ditampakkan pada manusia, bukan. Jadi ini hadis ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk sedekah. Nabi menganjurkan sedekah bukan dengan hadis ini, ayat Al-Quran banyak. Antum. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me know if you need anything else.